Hari ini kita akan bahas tentang soal PHB aja ya, karena kemarin masih banyak soal yang masih banyak nilai yang belum tuntas gitu ya. Jadi kayaknya apa soalnya belum, apa materinya belum terpahami atau gimana gitu ya. Karena berkaitan dengan nilai PHB kemarin itu masih banyak yang belum mencapai nilai minimal KKM ya, atau 76 ya. Oke, kita hari ini akan bahas soalnya ya. Dibuka dulu soalnya. Oke ya. Ini yang hadir ada yang sudah capai nilai KKM enggak? Waktu ulang aja. Rizky berapa? Dapat 66. 66. Nah, kenapa? Susah. Agak ya. Oke ya. Yang lain yang sudah capai 76 yang sudah hadir ada enggak? Halo? Oke ya, kita lanjut aja. Pertama kita mulai dari nomor 1. Di sini sudah ada jawaban ya. Di sini ditanyakan adalah definisi dari penelitian ya. Karena di materi PHB kemarin hanya ada satu bab, yaitu bab penelitian. Namun walaupun satu bab, tapi materinya sangat full banget gitu ya. Materinya dari mulai definisi, macam-macam jenis penelitian, sampel populasi gitu ya, data gitu ya. Nah ini yang pertama keluarnya itu adalah materi tentang apa itu penelitian. Nah ini ada satu ini apa namanya ahli gitu ya di sini yang menjelaskan definisi penelitian sosial. Di sini yang tepat adalah Marzuki jawabannya ya. Memang ada Sanafia Faisal juga mendefinisikan, tapi yang muncul di sini adalah definisi menurut Marzuki gitu ya. Penelitian adalah untuk mengumpulkan usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta-fakta suatu masalah, ya. Nah itu definisi dari Marzuki. Ada yang benar nggak? Oke. Benar, Bu. Benar, pasti benar. Pasti berapa nilainya kemarin? Kemarin 65. Nah loh, kan? Kayaknya makanya perhatikan nih, kita akan bahas lagi nih, ya. Nanti Ibu kalau sampai jam 10 biarin ya, jam 10 lebih dikit ya. Karena tadi mulainya kita 8:30 ya. Kan kalian mulai lagi pesantren jam berapa? 10:30. Oh, 10:30 ya. Oh, ya udahlah sesempatnya aja sampai jam 10 nggak apa-apa. Nomor 2, dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan dan membuat variabel-variabel ya, dan memuat variabel-variabel yang akan diteliti adalah definisi dari A. Teori, B. Rumusan masalah, asumsi, hipotesa, fakta. Jawabannya dari sini udah ada jawabannya memang ini sengaja. Kenapa rumusan masalah? Karena di sini cirinya adalah dalam bentuk kalimat pertanyaan, ya. Sehingga harus tahu kalau kalimatnya pertanyaan di sini adalah pasti rumusan masalah, bukan asumsi dasar. Kalau asumsi dasar kalimat pernyataan. Oke ya. Nomor berikutnya di sini langsung nomor 4 ya, tapi ini soalnya kalau udah diacak ya. Sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti adalah pengertian dari ya ini yang pernyataan tadi, yaitu asumsi dasar ya. Oke, di sini keluar definisi dari cara berpikir. Cara berpikir induktif gitu ya. Oh ini dulu.
Nah, cara berpikir deduktif adalah penalaran yang deduktif. Kalau deduktif apa? Waktu itu pernah ini disampaikan oleh Kisti ya, tentang deduktif sama induktif. Apa bedanya deduktif sama induktif? Ada nggak ini? Kemana, ada nggak soal ini? Yaitu, yang bisa jawab? Yang nomor 5 ini? Kemarin udah berapa orang yang remedial? Banyak ya? Soal remedialnya bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Cuman yang ini lagi lupa bentar, Bu. Oh, lupa. Oke. Nggak apa-apa kalau lagi lupa. Ini aja dulu ke soal ini nih, yang berikutnya nomor 7. Sampel yang diambil menurut tingkatan-tingkatan tertentu dari suatu kelompok masyarakat dinamakan sampel stratified sampling. Ya, kalian jawabannya apa? Stratified kamu. Yang stratified itu. Stratified. Iya, Stratified itu. Ya, stratified itu tingkatan, stratifikasi, stratified itu tingkatannya, di mana di sana ada tingkatan, misalnya mengambil sampel dari kelas 10, sampel kelas 11 atau sampel kelas 12 ya, di mana di situ menunjukkan adanya tingkatan ya. Oke, berikutnya apalagi sih yang kalian masih keliru, masih banyak yang salah ya. Oke. Di sini ada nomor 8. Kelompok besar yang menjadi sasaran penelitian adalah, ini harus benar. Apa? Kelompok besar. Nah, ini jawabannya adalah Populasi. Populasi ya. Kenapa populasi bukan sampel? Karena ini merupakan keseluruhan ya, keseluruhan data, keseluruhan sumber ya, sumber data yang dijadikan sasaran penelitian. Tapi biasanya kan kita jarang ya menggunakan populasi karena terlalu banyak, mungkin karena keterbatasan waktu, dana, maka kita turunkan menjadi sampel ya. Kita turunin sampel itu bagian kecil daripada populasi. Tapi kalau kelompok yang besarnya yang menjadi sasaran penelitian itu disebut populasi. Siapa ini yang benar? Aku salah. Oh, kenapa salah? Alasannya apa? Coba Junaira, kenapa salah? Ada menjadi sasaran penelitian, jadi kayak langsung mikir ke sampel, soalnya sasaran penelitian. Enggak membayangkan kelompok besarnya. Iya. Iya, yang kelompok besar itu kelewat poinnya. Oh, gitu kan. Kalau populasi itu kan tidak hanya bentuk jumlah, maksudnya tidak hanya jumlah manusia gitu kan. Apa saja yang menjadi data untuk penelitian gitu ya. Pokoknya yang keseluruhannya, maka itu adalah populasi ya. Tapi kalau menjadi bagian dari populasi, maka itu adalah bagian kecilnya. Misalnya populasinya nih warga negara Indonesia gitu, yang mau jadikan penelitian, data penelitian. Tapi karena Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, terbatas waktu dalam meneliti, apalagi jumlah penduduknya banyak, maka diambil bagian-bagiannya. Misalnya sampel dari Pulau Jawa, sampel dari Pulau Kalimantan, gitu ya. Mengambil bagian dari keseluruhan, itu adalah sampel, ya. Oke. Batas aja masih banyak yang belum KKM ya. Ya, nomor 9. Di sini ada istilah lain dari wawancara yang jawabannya telah disediakan, yaitu Interview. jawabannya adalah ini. Interview adalah apa? Panduan wawancara. Ya. Nah, istilah lain dari wawancara yang jawabannya telah disediakan,
yaitu interview guide, ya, panduan wawancara. Masih salah juga? Di bawah ini adalah sikap wawancara, kecuali, nah ini ya, ada norma, ada ramah, adil, netral. Yang harus atau yang terkecuali di sini, hindari ketegangan. Itu bukan menjadi bagian dari ini ya, pewawancara. Sikap wawancara. Oke, berikutnya. Nilai yang frekuensinya tinggi dalam suatu distribusi disebut, benar ya ini mah ya? Kalian benar kan? Halo? Benar, Bu. Benar ya? Ini kalian masih pada di tempat tidur deh kayaknya ya? Enggak. Enggak. Cuman puasa haus jadi. Iya nih. Pakai ini aja nih, apa namanya? Pengeras apa itu? Adik ibu nggak pakai itu malah. Junaira udah beli yang gini ya, hebat ya. Udah punya ini. Coba yang lain, mana yang lain? Mana? Cari kerudung dulu, Bu. Cari kerudung dulu. Nanti Kis jangan lupa screenshot ya. Kalau udah siap. Kalau udah mau selesai. Ya, oke. Lanjut nih ya. Nilai yang frekuensi ini modus. Modus itu kan yang sering muncul gitu ya, frekuensinya, nilainya. Jadi kalau keseluruhan datanya ada 12 misalnya, terus yang munculnya itu ada 9. Nilai yang 9 itu yang sering muncul itu nilai berapa gitu kan? Oke, dugaan atau jawaban sementara tentang satu permasalahan disebut apa? Hipotesa, ya. Dugaan atau jawaban sementara tentang satu permasalahan tersebut yang dibuat oleh si peneliti gitu ya. Itu adalah hipotesa. Siapa yang benar jawabannya? Benar, Bu. Benar. Junaira benar. Benar, Bu. Ya, terus yang salahnya di mana? Tuh banyak yang masih salah nih. Yang ada contoh sampel gitu, terus kita itu termasuk yang mana, random sampling, cluster sampling, yang kayak gitu masih. Oh, tentang sampling yang belum paham betul. Iya. Oh, iya. Memang waktu itu Pusing sama contoh. Materi sampling sangat singkat ya, nggak di detail ya dijelasinnya. Oke. Nanti kita lihat di mana letak, ini ada soal-soalnya nanti kita. Data yang diperoleh dari hasil sensus penduduk dengan cara dari mendapatkannya dari rumah ke rumah, termasuk dalam data primer ya. Karena kita langsung face-to-face, kita datang langsung ke tempat penelitian, ke responden gitu ya. Misalnya waktu itu Ibu contohkan seorang peneliti yang mau mewawancara pedagang gitu ya, berapa penghasilannya, digunakan untuk apa penghasilannya, dia datang langsung ke pedagangnya ya, dia langsung mewawancarai, sehingga pada saat wawancara dia mendapatkan data dari hasil wawancaranya. Nah, maka itu datanya itu disebut dengan data primer ya, beda dengan yang sekunder sebaliknya. Oke, berikutnya, judul penelitian. Di sini ada dampak siaran televisi terhadap perubahan masyarakat desa. Nah, di sini ini ada dua variabel ya. Dampak siaran ini variabel pertama, terus keduanya perubahan masyarakat desa, variabel kedua. Variabel pengaruh dari penelitian tersebut adalah, jadi pengaruh itu bagian utama. Artinya variabelnya yang memang mempengaruhi gitu ya. Jadi misalnya dengan adanya dampak siaran televisi, maksudnya dengan adanya siaran televisi berdampak kepada perubahan masyarakat desa. Nah, jadi mana di sini variabel yang memberikan pengaruhnya? Yaitu dampak siaran televisi. Ini variabel variabel pengaruh itu variabel utama, variabel variabel bebas gitu ya. Ini di sini banyak yang salah kayaknya ya. Coba, ada yang benar nggak?
Ini. Benar. Yang ditanya itu kenapa terjadi perubahan masyarakat desa gitu loh. Penyebabnya karena adanya siaran televisi. Jadi siaran televisi ini sebagai variabel yang mempengaruhi. Nah, yang dipengaruhi mana? Ini perubahan masyarakat desa. Dipengaruhi oleh apa? Oleh siaran televisi. Ya, jadi yang menjadi variabel pengaruhnya itu adalah yang ini, siaran televisi. Ya. Nah, itu mungkin masih banyak yang keliru ya. Mungkin bisa aja yang menjawabnya perubahan masyarakat desa. Nah, perubahan masyarakat desa ini adalah variabel yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Ya. Kalau yang dipengaruhi itu dampaknya gitu ya. Yang mempengaruhi itu yang variabel bebasnya. Ya. Oke, berikutnya. Pengambilan sampel pada populasi dan semua anggota memiliki peluang yang sama. Nah, ini disebut sampel apa? Random, acak. Ya, kan salah satu ciri daripada sampling random atau random acak itu kan semua populasinya memiliki peluang yang sama. Siapapun tidak ada ciri khusus. Ya, tidak ada ciri khusus, misalnya kalau misalnya gini, Ibu mau ngambil sampel di kelas 10 IPS yang berkacamata, kalau itu acak nggak? Enggak. Enggak, Bu. Acak bukan? Hah? Enggak. Enggak. Acak bukan? Bukan. Yang pakai Bukan. kacamata sedikit. Nah, kalau pakai kacamata udah ciri khusus. Sementara kalau yang acak mah semuanya memiliki peluang, berarti yang nggak pakai kacamata juga memiliki peluang nggak? Memiliki peluang, Bu. Memiliki peluang. Mau Rizky, mau Arham, mau Fatima Salsabila. Kalau Kisti udah jelas pakai kacamata. Tapi kalau ibu misalnya nggak pakai acak ya, pakai sampel ini apa namanya purpose yang bertujuan. Karena penelitian ibu ingin mengambil penelitian misalnya pengaruh kacamata dalam proses belajar. Maka ibu mau mengambilnya murid di kelas 10 yang berkacamata. Ya. Nah, maka itu disebutnya sampel purpose atau yang bertujuan. Ya, misalnya ibu ambil Kisti, Junaira karena kebetulan berkacamata, ya. Tapi kalau yang tidak berkacamata kayak misalnya Patur misalnya, Moteja itu nggak akan jadi sampel penelitian ibu gitu ya. Tapi kalau semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, maka itu disebut dengan sampel apa? Acak ya atau random ya. Nah, ini kan ada di sini, ada proporsi, ada kuota, ada area, ada bertujuan. Kalau kuota ini adalah sampel yang dibatasi ya. Yang ada jumlah yang ditentukan. Misalnya sampelnya itu ada 100 ya. Tapi karena memang penelitiannya untuk 50, maka yang 50 lah yang ditentukan untuk dijadikan sampel. Itu sampel kuota. Ya. Oke. Kalau area atau disebut juga sampel wilayah. Misalnya ibu mau atau peneliti mau mengambil penelitiannya tentang bagaimana penerapan hukum, misalnya hukum agama di wilayah Aceh, gitu ya. Bagaimana atau misalnya perbedaan penerapan sistem hukum Islam di wilayah Aceh dan wilayah Kota Jakarta, misalnya ya. Nah, maka yang diambilnya wilayah mana? Aceh sama Jakarta. Nah, gitu. Itu namanya sampelnya sampel area, sampel wilayah, ya. Jadi kalau sampel wilayah itu pasti ada ditunjukkan nama wilayahnya, gitu ya. Ada nama wilayahnya disebutkan di dalam judul penelitiannya, ya. Oke. Kalau bertujuan, nah bertujuan itu tadi yang purpose yang Ibu sampaikan tadi. Jadi
ada tujuan khusus dalam penelitian itu, misalnya mau meneliti tadi pengaruh kacamata terhadap prestasi belajar atau cara belajar misalnya. Nah, maka yang diambil itu yang berkacamata sampelnya, ya, purpose itu kalau tidak salah tulisannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya masih salah ya, banyak yang salah ya. Ada yang betul nggak ini? Betul. Betul untuk acak ya. Kalau yang proporsi, kuota, area, ketujuan mungkin ini masih ketukar-tukar kayaknya ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini ada lagi. Nah, di sini. Nih. Sebuah penelitian sosial mengambil subjek dari suatu kelurahan yang terdiri dari 12 rukun warga. Nah, berarti kan kelurahan itu sudah menunjukkan wilayah, ya. Misalnya kelurahan Babakan Sari, misalnya, ya. Kecamatan Kiara Condong. Nah, gitu kan? Nah, maka itu sampel yang digunakannya adalah sampel area, ya. Oke, ya. Masih banyak yang salah juga kayaknya ini ya. Iya, itu salah itu. Oh. Iya. Oke, berikutnya. Ini ada yang belum di-add nggak ya? Sudah ya semua ya? Oke, berikutnya. Nah, hipotesa harus bertalian dengan teori tertentu. Maksudnya, hipotesa didasarkan pada teori-teori yang telah ada dalam literatur. Ya. Jadi, ini adalah jawaban yang tepat. Ya. Jadi, hipotesa harus bertalian dengan teori tertentu, maksudnya adalah hipotesa harus didasarkan pada teori yang telah ada dalam literatur. Jadi mungkin sebelum menentukan hipotesa, dia tahu dulu, oh teorinya mau ngambil teori apa, gitu ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, seorang peneliti dalam memberikan laporan hasil penelitian harus bersikap objektif. Artinya, nah, waktu itu apa objektif itu? Tidak membawa urusan pribadi, ya, dan perasaan orang lain, ya. Jadi di sini ya maksudnya dapat memisahkan, gitu ya, perasaan pribadi dengan perasaan orang lain. Jadi dia harus bersifat netral, bersifat objektif, terbuka. Atau istilahnya bersifat umum gitu ya, jangan bersifat subjektif ya, itu arti dari objektif. Nah di sini mungkin ada juga nih di sini kemampuan untuk meninggalkan penelitian, bersedia memberikan bukti hasil penelitian, itu kan mengecoh ya. Kalau kaliannya tidak paham betul apa itu objektif, mungkin bisa aja menjawab yang di sini, terhindar dari prasangka misalnya ya, pasti deh jawabannya ya. Oke, yang tepat di sini adalah dapat memisahkan perasaan pribadi dan perasaan orang lain. Jadi tidak membawa perasaan pribadi individu tertentu, tapi sudah harus bersifat umum. Ya, itu objektif. Nah, di sini kalian mungkin nggak ngerti ya coding. Coding tahu nggak? Iya, Bu. Bu udah sampaikan nggak coding tabulasi? Hah? Belum. Oh belum ya, Aduh, itu tuh kemarin kalau Bu di materi setelah ini pemusatan data yang pada saat kemarin menghitung ini mean, median, modus. Nah setelahnya itu ada yang namanya proses menganalisis data. Nah proses menganalisis data itu melalui dua, yaitu cara coding dan tabulasi. Seperti nanti pada saat kalian mau membuat laporan penelitian karya tulis ilmiah, di dalam bab 4 itu dari hasil, kalau kalian menggunakan kuesioner, ya, kalian menggunakan datanya menggunakan wawancara atau misalnya kuesioner lah, ya, karena wawancara nggak mungkin, maka harus melalui proses coding. Jadi coding ini adalah proses mengkelompokkan, ya, mengkelompokkan jawaban. Ya, setelah mengkelompokkan maka dikasih kode. Misalnya, contohnya ada 5 pertanyaan nih dalam kuesioner kalian. Nah, 5 pertanyaan itu nanti kalian pertanyaan nomor 1
nanti ada yang dijawab oleh misalnya responden A. Responden A ngejawab pertanyaan nomor 1 itu jawabannya ada A. Dia jawab A, jawab B, jawab C, atau jawab D. Ya, terus yang responden kedua menjawab pertanyaan 1, dia jawabannya apa? Nah, itu namanya setelah diketahui itu jawabannya itu dimasukkan, diorganisasikan atau dikelompokkan. Jadi untuk memperbaiki data perlu dilakukan. Kalau memperbaiki data ini ada satu proses lagi sebelum coding. Namanya itu proses sebelum mengelompokkan. Nah, setelah proses kedua yaitu proses kedua. Setelah proses pertama ada proses kedua yaitu coding. Nah, coding itu mengelompokkan. Kalau yang pertama itu Ibu lupa lagi prosesnya tuh dia bisa membaca kembali hasil kuesionernya, sudah lengkapkah hasil kuesionernya, sudah diterima utuhkah jawaban kuesionernya. Nah, itu ada namanya tahap apa Ibu lupa nih ya. Nah, setelah itu baru tahap kedua yaitu coding. Coding itu mengelompokkan jawaban dari yang sudah diterima oleh kita peneliti gitu ya. Misalnya tadi seperti tadi responden ke-1 jawaban nomor 1 itu apa? Misalnya dia jawab B. Responden kedua jawaban nomor 1 itu apa? C. Misalnya itu dikelompokkan ya. Nah, itu coding. Bolehlah kalau masih ada waktu, kalau masih ada tetap muka kita dibikin lagi ya materi tentang coding. Nah, berikutnya. Jadi jawabannya adalah meneliti kembali data yang masuk. Nah, apa itu? Yaitu mengklasifikasi. Nah, ini salah jawabannya. Bukan meneliti kembali data yang masuk. Kalau meneliti data yang masuk ini masuknya ke yang tahap pertama tadi, ya. Tapi yang coding ini mengklasifikasikan jawaban responden. Ya, maaf. Ini yang nomor 3 ini jawabannya C sebetulnya. Yang nomor 21 itu jawabannya yang C. Ya. Nah, kalau ini ada namanya tahap apa? Ini meneliti kembali data yang masuk gitu ya. Memeriksa kembali. Itu namanya ada tahap apa ya? Nanti ini lagi loading belum bisa. Nah, tapi yang coding ini adalah ya, apa? Apa, Jun? Iya, ada yang pertama cuma lupa namanya apa? Kenapa? Nggak jadi, Bu. Ya itu ada satu tahap. Jadi ada 3 tahap ya. Apa sih namanya? Aduh, lupa lagi. Terus yang keduanya coding, yang ketiganya, nah ini tabulasi. Berikutnya, tabulasi itu adalah di sini, ini ya. Tabulasi itu adalah proses. Ya, sebentar. Nah, setelah diketahui datanya dari coding, nanti ini ditabelkan, dimasukkan dalam bentuk tabel. Makanya disebut dengan tabulasi. Ya, nah misalnya nanti ditabelin, ya membuat tabel lagi si peneliti itu, ya menggunakan tabel, mengklasifikasikan jawaban responden dari yang sudah tadi dari coding, maka dilakukanlah pembuatan tabel, makanya disebut dengan proses tabulasi, ya. Nah ini sebetulnya dipraktekkan pada saat kalian menjawab pertanyaan mengerjakan bab 4, ya. Pada saat kalian mengerjakan bab 4, yaitu menganalisis hasil penelitian, ya angket. Nah ini maka digunakan dari proses coding yang pertama, terus kedua coding, tabulasi itu digunakan, dipraktekkan maksudnya. Ya. Nah ini sebenarnya perlu tatap muka untuk mempraktekkan ini. Ya, ada tatap muka, ada coding, ada tabulasi itu di tatap muka. Mudah untuk bisa dimengertinya. Kalau Zoom gini susah, karena kan kita harus menghitung hasil angketnya. Nah, berkaitan dengan hasil angket, kalian sudah sampai mana laporan penelitiannya? Sudahkah yang menggunakan sistem angket, menggunakan proses? Ya, siapa yang sudah ke proses bab 4 nih, pembahasan atau hasil angket? Junaira nggak pakai? Literatur ya? Masih belum Bu. Junaira pakai apa sih metode pengumpulan datanya? Iya, kayaknya pakai angket. Angket. Sudah dibuat ya? Sudah dibuat ya? Masih belum. Oh belum. Boleh nanti Japri ya. Nanya tentang apa sih pertanyaannya yang harus dimunculkan
Nah, pertanyaan yang dimunculkan itu yaitu kamu lihat dari ini rumusan masalah. Ya. Jadi selalu berkaitan. Apa yang mau ditanyakan dalam angket itu kamu berhubungan dengan rumusan masalah kamu. Karena rumusan masalah itu harus menjawab judul kamu. Nah, semuanya itu nanti dilakukan di bab 4 itu dengan proses pertama ada namanya belum ketahuan ya Ibu, kedua coding, ketiga adalah yaitu tabulasi. Ya. Nah, ini perlu diketahui dulu hasil angketnya. Angketnya harus disebarkan dulu untuk mengetahuinya. Ya. Jadi sebelum angket disebar tentunya harus membuat dulu kuesioner pertanyaannya atau tadi kuesioner guide-nya, interview guide-nya. Tapi enggak kan yang nggak wawancara ya kuesionernya yang kamu harus buat. Ya, Bu Naira. Oke, berikutnya. Untuk seorang peneliti melakukan percakapan dengan Kepala Desa Makmur Raharjo untuk mendapatkan data tentang persentase warga yang menggunakan kompor minyak di wilayahnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah apa? Wawancara dan dokumentasi. Oke? Dokumentasinya dari mana, Bu? Waktu itu saya jawab wawancara aja. Dokumentasi kan foto-foto. Ya? Kan setelah diwawancara terus Bapak itu kan di foto-foto gitu kan. Terus bagaimana penduduknya yang masih menggunakan kompor minyak gitu ya, difoto. Jadi data pada saat dia observasi, ini kan Bapak ini observasi nih, kepala desa ini. Ya, observasi itu terjun langsung ke lapangan tuh. Mungkin nggak kalau nggak foto-foto? Pasti foto-foto kan? Nah, foto-foto itu namanya dokumentasi. Dokumentasikan. Ya, ada foto-fotonya. Jadi tidak hanya wawancara, ya. Oke, berikutnya. Data yang tidak terbentuk, ya. Data yang tidak berbentuk angka lebih banyak berupa deskripsi atau gambaran ya, ungkapan atau makna-makna yang harus diungkap peneliti disebut data kualitatif. Sebaliknya, kalau kuantitatif dalam bentuk angka-angka, ya. Jangan kebalik. Ingat, ya. Kalau kaliannya tidak menghitung banyak angka, berarti penelitian kalian itu ada penelitiannya tentang kualitatif. Tapi kalau kalian menghitung, mempresentasikan berapa persen tingkat misalnya masyarakat terhadap petugas Satgas misalnya dalam penanganan COVID, dalam penanganan pasien COVID 2021 misalnya, itu terus harus ada nanti akhirnya itu mengetahui berapa persennya, maka itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif misalnya hanya biasanya kalau kualitatif itu pengaruh gitu ya, dampak gitu ya, dalam bentuk kalimat, deskripsi, itu adalah kualitatif ya. Tapi kalau sampai mengetahui harus dihitung secara persentase dan sebagainya, itu maka kuantitatif. Dan biasanya kalau yang menggunakan angket ingin mengetahui misalnya, tapi tidak selalu menggunakan angket juga harus bisa kualitatif, bisa kuantitatif juga. Tapi kalau kuantitatif sudah jelas harus hitungan angkanya itu betul-betul nampak gitu ya. Berapa persennya itu benar-benar diteliti, dihitung benar gitu ya. Itu kuantitatif gitu ya. Oke. Berikutnya adalah cara pengumpulan data melalui penjelasan dari responden atau informan melalui dialog tatap muka dinamakan wawancara. Ya, betul gitu ya. Oke, nomor berikutnya. Sebuah jenis penelitian yang menggunakan data bersifat numerik. Nah, baru ini dan memakai analisis statistik. Statistik ini kurang. Statistik ya.
Nah, itu ya. Lazim disebut dengan penelitian kuantitatif. Masih udah benar belum? Kalau ini benar ya? Udah benar ya? Gampang. Kalau itu kan ciri-cirinya. Di sini ada numerik, ya, ada analisis statistik. Berarti itu adalah kuantitatif, ya. Nah, berikutnya setelah penulisan laporan penelitian selesai, laporan tersebut dapat didiskusikan di dalam kelas. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat diskusi hasil penelitian adalah jawabannya di sini siswa mampu mengemukakan pendapat menurut kemauannya. Nah, ini yang tidak, ya. Ini yang bukan merupakan manfaat diskusi, ya. Tapi manfaat diskusi ini sini siswa berani, ya, mengeluarkan pendapat. Siswa mampu berpikir secara kritis dan inovatif, gitu ya, memupuk rasa toleransi antar siswa pasca diskusi kelas. Terus jangan setelah diskusi beda pendapat dibawa deh sampai di luar kelas tawuran deh, gelut deh, gitu. Enggak kan? Tapi memupuk rasa toleransi, menghargai sikap berbeda, menghargai pemikiran berbeda, gitu ya. Belajar untuk rasa toleransi, gitu ya. Nah, berikutnya siswa berani tampil untuk mempraktekkan apa yang diteliti. Nah, ini adalah masih daripada manfaat diskusi. Tapi kalau yang siswa mampu mengumpulkan pendapat menurut kemauannya, nah ini yang bukan.